Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masuk pada materi tentang al-idhofah. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang na'at wa man'ud. Al-idhofah adalah penggabungan dari dua isim. Jadi penggabungan dari dua isim. Isim yang pertama, kata benda yang pertama disebut dengan al-mudhof. Sedangkan isim yang kedua atau kata benda yang kedua disebut dengan al-mudhofun ilaih. Nah, jadi kalimat al-idhofah itu dia minimal ada dua isim atau dua kata. Ya. Kata yang pertama disebut dengan al-mudhof, dan kata yang kedua disebut dengan al-mudhofun ilaih. Sekarang kita langsung lihat pada materi pelajaran kita. Ada dalam PDF yang sudah pernah Ibu kirim. Itu dalam buku halaman 18, silakan dilihat. Nah, ini yang bertinta merah ini adalah ada dua isim dua isim, dan penggabungan dari dua isim itulah yang disebut dengan al-idhofah atau mudhof dan mudhofun ilaih. Kata pertama adalah mudhof dan kata yang kedua adalah mudhofun ilaih. Kita langsung masuk pada contoh yang pertama. Numarisu kuratal qodam fil maidan. Numarisu kuratal qodam fil maidan. Kita lihat dia punya idhofah ini ada dua. Yang pertama adalah idhofahnya al-mudhof kurroh dan mudhofun ilaih al-qodam. Yang pertama kita lihat kurroh. Kurroh ini biasanya kalau dalam penulisan berdiri sendiri itu kita baca dengan tanwin, kurrotun misalnya kurrotun. Tetapi dalam hal pelajaran al-idhofah kata pertama atau mudhof itu tidak boleh ditanwin. Apapun baris huruf terakhirnya, baik itu baris u, fathah, dhamma, fathah atau kasroh, itu dia tidak boleh ditanwin. Kalau pada kasus yang pertama ini nomor 1 numarisu kurotal qodam, kurotal qodam. Kuroh di sini mudhof ini kurota, kemudian al mudhofun ilaih dibaca dengan bacaannya adalah al-qodami. Jadi sekali lagi, kata pertama yang disebut dengan mudhof itu dia tidak boleh diawali dengan alif dan lam, dan huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Jadi kurroh. Kemudian untuk kata yang kedua atau mudhofun ilaih, huruf pertama dia diawali dengan alif dengan lam. Kemudian huruf terakhir itu berbaris kasroh. Tidak boleh fathah atau tidak boleh dhamma. Jadi sekali lagi, untuk kata pertama isim, al-mudhofnya itu dilarang tanwin huruf terakhirnya. Kemudian untuk al-mudhofun ilaih, yang pertama dia harus diawali dengan alif dan lam. Kemudian huruf terakhirnya di kasroh, al-qodami. Diawali dengan alif dan lam apabila isim itu bukan isim alam. Isim alam itu nama kota, nama desa atau nama orang. Itu tidak bisa kita tambah-tambah dengan alif dan lam. Seperti contoh kedua ini, kita lihat contoh yang kedua. Ana ajidu hakibah Muhammadin fil fasl. Nah, ini al-mudhof, al-mudhof ini hakibah. Kemudian al-mudhofun ilaih adalah Muhammadin. Kenapa Muhammadin itu tidak diawali dengan alif dan lam? Karena dia termasuk isim alam. Nama orang itu tidak bisa ditambah-tambah dengan alif dengan lam, misalnya al-Muhammad, al-Aisyah, al-Fatimah, tidak boleh.
ya. Karena dia tidak diawali dengan alif dan lam, maka otomatis huruf terakhirnya tanwin, ya. Ini untuk al-mudhofun ilaih di kasrotain, ya, bukan cuma kasro tapi kasrotain. Muhammadin. Kalau yang nomor 1 tadi al-mudhofu ilaihnya itu al-qodami, bukan al-qodamin, ya, tetapi al-qodami. Kenapa al-qodami? Karena diawali dengan alif dan lam, ya, seperti itu. Berikut kita masuk pada contoh yang ketiga. Ijtama'a mudarribu, ya, qurratil yad fil maidan, ya. Ini para pelatih bola voli berkumpul di lapangan, ya. Ijtama'a mudarribu qurratil yad fil maidan. Kita lihat ini qurrah itu adalah al-mudhaf, kemudian mudhafun ilaihnya al-yad, ya, al-yad. Dia ini al-yad mudhafun ilaih juga tetap menggunakan alif dengan lam. Kenapa? Karena dia bukan nama orang, bukan nama kota, ya, atau nama desa, ya, atau bukan isim alam, ya, seperti itu. Berikut kita masuk pada contoh yang keempat. Contoh yang keempat, talamidul madrasah yumarisu nasibahah ma'a mudarrib. Talamidul madrasah yumarisu nasibahah ma'al mudarrib, ya. Nih, para siswa sekolah mereka berlatih renang bersama dengan pelatih. Nah, ini yang al-mudhaf adalah talamid, kemudian mudhafun ilaih adalah al-madrasah, ya. Sudah sangat jelas talamid dengan al-madrasah. Berikut nomor 5. Ismi Diva wa ana sodiqatu Anisa. Ismi Diva wa ana sodiqatu Anisa. Ini yang bertinta merah, ada sodiqo dan ada Anisa. Sodiqo itu adalah mudhaf, kemudian Anisa adalah mudhafun ilaih. Ini Anisa nama orang, sehingga juga tidak boleh ditambah dengan alif dan lam pada huruf pertama, ya, seperti itu. Jadi ini ada 5 contoh dari mudhaf dan mudhafun ilaih atau disingkat dengan al-idhofah. Sekali lagi, al-idhofah itu adalah penggabungan dari 2 isim. Isim pertama disebut dengan al-mudhaf, ya. Al-mudhaf ini tidak boleh ditanwin. Sekali lagi, kata pertama ini huruf terakhirnya boleh mau ditanwin, kemudian tidak boleh juga ditambah atau diawali dengan alif dan lam. Nah, kemudian isim yang kedua yang disebut dengan al-mudhafun ilaih, ya, itu dia harus diawali dengan alif dan lam apabila isimnya atau kata bendanya itu bukan nama orang atau nama kota, ya. Kemudian huruf terakhir dari mudhafun ilaih itu harus dikasroh. Apabila dia diawali dengan alif dan lam berarti kasroh. Apabila dia tidak diawali dengan alif dan lam, misalnya kalau dia nama orang seperti ini Muhammad, maka huruf terakhirnya kasrotain, Muhammadin. Ini juga Anisa, Anisatin, seperti itu, ya. Ya, demikian untuk penjelasan materi tentang al-idhofah, ya. Semoga bermanfaat. Silakan disimak baik-baik. Terima kasih, ya. Ma'an najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.